Dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Arif Darmawan, kelas TM 3B dengan NIM 18020030045. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang isolator. Satu, fungsi isolator yaitu bahan penyekat yang memisahkan bagian-bagian yang bertegangan listrik. Dua, memikul beban mekanisme terhadap beban penghantar. Tiga, menjaga jarak antar penghantar tetap. Dua, pemilihan isolator. Sifat dan bahan yang dilindungi. Satu, suhu, beban, mekanis penghantar yang dilindungi. Dua, lingkungan tempat isolator dipasang. Dipasang di tempat yang kering, basah, petir, berdebu. Lalu keamanan manusia dan lingkungan, kepadatan penduduk, aktivitas manusia. Tiga, sifat kelistrikan isolator yaitu resistivitas, permitivitas, dan kerugian dielektrik. Resistivitas tinggi diperlukan untuk menghindari kebocoran arus. Permitivitas menentukan sifat dielektrik bahan isolasi. Besarnya kerugian dielektrik berbanding lurus dengan tegangan, frekuensi, kapasitas, dan sudut kerugian dielektrik. 4. Sifat ketahanan isolator. Suhu, kelembapan, larut bahan, resistensi kimia, hignokropsis, permeabilitas uap, dan radiasi panas. 5. Bentuk bahan penyekat atau isolator. Bentuknya ada benda padat, cair, dan gas. Benda padat, bahan tambang, bahan berserat, gelas, keramik, plastik, karet, ebonit. 2. Bahan cair, air murni, minyak trafo, minyak kabel. 3. Bahan bentuk gas, udara, nitrogen, hidrogen, dan karbon dioksida. Ini adalah tabel untuk kelas bahan penyekat. Ada kelas Y, A, E, B, F, H, C, dan ada maksimum temperaturnya masing-masing sesuai dengan tabel. Nah, kelas bahan penyekat. A. Kelas Y. Suhu kerja maksimum adalah 90 derajat Celcius. Terbuat dari bahan organis, katun, sutra, wol, sintetis, rayon, serat, poliamid, kertas, prispan, kayu, poliakrilat, polietilin, polivinil, karet, dan sebagainya, yang tidak dicelup dalam bahan vernis atau bahan pencelup lainnya. Bahan termoplastik yang dapat lunak pada suhu terendah. 2. Kelas A. Suhu kerja maksimum kelas A adalah 150 derajat Celcius. Bahan kelas Y yang dicelup dalam vernis, aspal atau kompon, minyak trafo, email yang dicampur dengan vernis, dan poliamil atau yang terendap dalam cairan dielektrikum. Kelas E. Suhu kerja maksimum kelas E adalah 120 derajat Celcius, yaitu bahan pengikat polivinil formal, poliureten, dan damar eksplosi, dan bahan pengikat lain sejenis dengan bahan selusa, pertignas, dan tekstotil, film triaket, film, dan serat polietilin terapelet. Lalu ada kelas B. Suhu kerja maksimum kelas B adalah 130 derajat Celcius. Bahan non-organik seperti mika, gelas, fiber, asbes, dan yang dicelup atau direkat menjadi satu dengan vernis atau kompon, dan biasanya tahan panas. Kelas F. Suhu kerja maksimum 155 derajat Celcius. Bahan bukan organik dicelup atau direkat menjadi satu dengan eksplosi, poliuren, atau vernis yang tahan panas tinggi. Kelas H. Suhu kerja maksimum kelas H adalah 180 derajat Celcius. Semua komposisi bahan dengan bahan dasar mika, asbes, dan gelas fiber yang dicelup dalam silikon tanpa campuran bahan berserat, dalam kurung kertas atau katun, termasuk karet silikon dan email kawat poliamid murni. Lalu ada kelas C.
Suhu kerja di atas 180 derajat Celcius. Bahan anorganik yang tidak dicelup dan tidak terikat dengan substansi organik. Misalnya mikanit yang tahan panas dalam kurung menggunakan bahan pengikat organik, mikales, gelas, dan bahan keramik. Hanya satu bahan organik saja yang termasuk kelas C, yaitu politerafluoroethilene atau teflon. Nah, selanjutnya ada sifat dan bahan isolator. Satu, sifat kelistrikan. Resistivitas bahan. Bahan isolator yang baik adalah memiliki resistivitas yang tinggi tak terhingga. Besarnya resistivitas bahan berdasarkan hukum Ohm. Nah, ini rumusnya. R1 sama dengan P per IB. R1 sama dengan resistivitas, P sama dengan tegangan kerja, IB sama dengan arus bocor. Lalu ada resistensi. Resistensi permukaan dalam kurung RP dan resistensi volume RP. Sehingga arus bocor yang dapat mengalir adalah arus bocor permukaan dan arus bocor di dalam isolasi. Dalam kurung IB sama dengan IV plus IP. Kurung tutup. Lalu ada resistivitas volume RV sama dengan PY kali I per S. PY sama dengan resistivitas bahan OHM per M. I sama dengan panjang isolasi, S sama dengan luas permukaan. Resistivitas permukaan antara dua bidang selebar A dan B adalah RP sama dengan PS dalam kurung A per B. Catatan, resistivitas akan berkurang apabila terjadi kenaikan suhu. Bahan isolasi yang higrokopis akan turun drastis bila di daerah lembab. Resistivitas akan turun apabila tegangan yang diberikan naik. 2. Permitivitas. Karena bahan isolasi yang digunakan sebagai penyekat penghantar akan memiliki sifat elektrik kapasitor. 3. Sudut kerugian dielektrik. Bahan isolasi bila diberi tegangan bolak-balik, maka terdapat energi yang diserap oleh bahan tersebut. Besarnya energi yang diserap oleh bahan berbanding lurus dengan P, frekuensi, kapasitansi, dan sudut kerugian dielektrik. 4. Sifat terhadap panas. Penghantar yang dilewati arus listrik selalu terjadi kerugian daya yang didisipasikan dalam bentuk panas. Bahan isolasi harus memperhitungkan pengaruh panas terhadap sifat 1. Kelistrikan, mekanis, kekerasan, dan viskositas. 5. Sifat fisik dan kimia, yaitu kemampuan larut, resistensi kimia, higropositas, permeabilitas uap, pengaruh tropis, dan resistensi radioaktif. Nah, ini adalah kriteria pemilihan isolator. Ya. 1. Bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. 2. Bahan isolasi yang ekonomis tanpa mengurangi kemampuan yang murah. 3. Bahan yang terbuat dari bahan padat memiliki kekuatan mekanis tinggi seperti porselin, gas, mika, ebonit, keramik, parafin, kuat, dan feldspat. Mempunyai tahan jenis yang tinggi. Memiliki kekuatan mekanis yang tinggi. Memiliki sifat tidak berubah oleh perubahan suhu, siraman air, kelembapan, sinar matahari, dan polaritas listrik. Bila mengalami loncatan listrik, tidak akan meninggalkan jejak. Ini jenis-jenis isolator saluran energi listrik. Isolator yang digunakan untuk saluran distribusi tenaga listrik berdasarkan fungsi dan konstruksinya dibagi dalam 4 jenis. 1. Isolator jenis pasak atau pin type isolator. Digunakan pada tiang lurus dan tiang sudut 5 derajat sampai 30 derajat. Bahan porselin atau gelas yang berbentuk kepingan dengan pasak yang terbuat dari bahan besi atau baja tempaan di bagian bawah. 2. Isolator jenis pos digunakan pada tiang-tiang lurus dan tiang sudut angle pol sudut 5 derajat sampai 15 derajat.